perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Kita pujikan dari awal. Engkaulah perisaiku ya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Katakan janjimu, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu mengatakan bukan bertahan, bukan bertahan. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Katakan bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan. Mari kita pakai dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu mengatakan bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sama-sama katakan hidupku. Sembah Yesus, Yahweh yang sempurna, Yahweh yang perkasa, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Bersama-sama kita katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami ingin memuji memuliakan Kau lebih dalam lagi Bapak. Saat Kau bertata di atas puji-pujian kami semua akan dipulihkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, terikat terpukul akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Atas kiri kanan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita katakan amin. Haleluya. Amin. Sukacita. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sungai sukacitamu. Haleluya. Oh, dikasihkan ke saya. Kepalkan tangan kita, amin. Haleluya. Katakan yes, amin. Haleluya. Sungai sukacitamu. Oke, Bapak Ibu. Oke, ya. Sukacitamu mengalir. Katakan amin. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Menari buat Tuhan kita. Aku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebentar. Belum ada sukacita, masih 25%. Tos kiri kanan, katakan sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Menari buat Tuhan kita. Aku menari dan bersuka, memuji-Mu setiap waktu, sebab sukacita-citamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebanyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
biasa, men. Haleluya. Longgo dhisik. Dari tuan rumah, mau menyampaikan sepatah kata, dua patah kata atau berkata-kata. Banyak kata. Shalom, Bapak Ibu saya sekalian. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya di tempat kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik untuk kami. Amin. Dari tahun 2002 sampai sekarang Tuhan menjaga, memelihara, melindungi kami sekeluarga. Dari Surabaya, saya sama anak Jordan itu masih usia sekitar 3 tahun. Nah, kakaknya kelas 4 SD. Nah, jadi kami waktu dari Surabaya ke sini, ya kami kehidupan kami sangatlah tidak baik. Tapi saya bersyukur sampai sekarang Jordan melewati masa-masa kehidupan dari SD, TK, SMP sampai SMK. Dia minta kuliah juga waktu itu. Saya bilang saya nggak bisa, mama nggak mampu karena mama kan kerja sendiri. Jadi kalau kamu mau kuliah ya kamu sambil kerja, nanti kuliah. Ya puji Tuhan, waktu dia lulus itu saya kenal sama Mas Roy, itu customer saya waktu di SLC. Akhirnya itu aja. Waktu melamar memang belum dipanggil-panggil. Akhirnya ketemu pas waktu Natalan di gereja, akhirnya ketemu sama Mas Roy, akhirnya besok interview langsung masuk kerja sampai 2,5 tahun. Tapi sebelum di Mas Roy itu Jordan juga pernah jadi sopir Grab 3 bulan, kerja di sales perumahan juga pernah, sopir pribadi juga pernah. Malahan waktu setelah lulus jadi sopir pribadi itu customer Jemaat YS juga. Akhirnya mama dia masih belajar waktu itu, akhirnya memasukkan mobil kan memang garasinya gelap, jadi bempernya belakang itu mobil apa sih lupa saya, itu kena set, terus spionnya lepas, jadi otomatis saya harus mengganti sekitar 4 juta. Untung lah, terus ternyata jemaat itu telepon sama Pak Kornel waktu itu, Pak Kornel siapa ya, akhirnya terus telepon, Tante ini Jordan memang iya. Oh iya kenapa Kak, ini lu orangnya marah-marah lu, marah-marah kenapa? Kan saya tanggung jawab sama anak saya ke rumahnya aja Bu, nanti saya perbaiki, nanti saya servis. Akhirnya untung sama Kak Konel dimasukkan di bengkelnya Ci Ervin waktu itu. Akhirnya nanti bayarnya gampang dicicil. Akhirnya waktu itu Jordan dapat PK, dia kan juga melayani di musik waktu itu. Akhirnya di Selawang juga, akhirnya beres lah. Jadi kehidupan Jordan memang sangat-sangat ya, namanya kehidupannya ada naik turunnya. Saya bersyukur sekarang setelah melewati hari-hari kehidupan yang memang waktu itu banyak perjuangan, akhirnya dari Pak Flores akhirnya ditawari sama Arhos, istilahnya bagian gizi jadi quality control. Dia akhirnya tapi di Semarang mah ya enggak apa-apa wis, akhirnya dia oke, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali, ambil aja nak, mumpung ada kesempatan. Dia di Semarang akhirnya ya lumayan lah gajinya, dapat gaji dolar, nggak apa-apa wis, ya memang itu waktu mula. Dulu kamu kehidupan itu banyak mengalami kesulitan, sekarang Tuhan menolong. Dia sekarang 2,5 tahun di sana. Dia ketemu jodohnya di sana, namanya Lia, dia itu pastoralnya di YS Semarang. Ya, saya puji Tuhan dengan besarnya waktu akhirnya sebenarnya mereka mau tunangan sih, tak pikir untuk tunangan, daripada tunangan kan biaya lagi 2 kali, nasinya sudah menikah aja. Memang kakaknya belum, kakaknya umurnya 31, jadi selisih 5 tahun. Tapi kakaknya ya nggak apa-apa wes, memang misalnya Jordan yang duluan nggak apa-apa. Akhirnya kita putuskan untuk menikah aja. Jadi tanggal 16 September ini pemberkatan di YS Semarang. 19 Septembernya ini kita, kalau orang Jawa ngunduh mantu, karena apa? Karena saudara-saudara saya yang di Lamongan, Jombang, Surabaya nggak bisa ke sana semua. Akhirnya di sini nanti kita ya bisa berkumpul dengan saudara-saudara lah. Ya saya bersyukur dengan berjalannya waktu Tuhan menyertai, melindungi dan berkati sampai sekarang, karena Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa. Terima kasih, demikian saksian kami. Silakan Pak Ari. Terima kasih ya. Tuhan kita luar biasa, men. Anaknya pasti luar biasa, ya. Kalau orang dunia katakan kita sebagai roda itu berputar, tetapi sebagai anak Tuhan kita itu adalah nekat.
seperti anak panah, naik-naik dan bukan turun. Amin. Tuhan kita luar biasa. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan seperti wanita muda. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik banget. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik banget sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baiklah. Sama-sama dengan iman katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kami persilakan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah
Apa yang kami dengar dari firman Tuhan membuat kami melihat Tuhan lagi, dituntun Tuhan lagi, berkati Tuhan lagi. Kami boleh mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami. Kami ngerti firman-Mu, ya dan amin. Dan janji firman-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi dalam nama Yesus. Semua katakan Amin. Ada kesaksian lagi yang lain? Silakan. Ya. Bapak? Ada enggak? Belum siap Oh, kok. kesaksian enggak perlu siap-siap. Kesaksian itu kan dialami ya? Iya. Pak John? Iya, iku lho. Puji Tuhan. Ayo. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan begitu sangat baik. Tuhan pelihara kami sekeluarga, anak-anak dan istri kami, sehingga kami boleh mengalami banyak mujizat Tuhan atas hidup kami. Amin. Puji syukur kalau dalam minggu-minggu ini kami sekarang ini boyongan rumah di Sabto Raya. Undang ini deh. Iya, terus ini. Ya karena memang belum waktunya, masih prepare karena masih berantakan semua. Jadi kemarin ada yang ingin ke rumah, saya tolak, jangan dulu karena kondisinya masih berantakan. Dan puji Tuhan, saya berharap saya juga bisa diterima di tengah-tengah family blessing ini di lingkungan yang baru, dan saya sangat terbuka di tempat kami bisa untuk menjadi tempat untuk kita bersekutu, kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kapan diundang ini? Bulan depan. Bulan depan ya. Pasti. Bulan depan ya? Boleh. Jadi bulan depan di rumahnya Pak John ya? Siap. Tahun depan udah beres, Pastor. Tahun depan juga beres? Bulan depan. Bulan depan juga beres? Beres pindahan. Sabto Raya gini Mbak Tari ya? Ya. Jauh dari materi. Satu aku blok kakaknya sebelah masjid. Aku masjid yang dan puji Tuhan rumahnya berdekatan dengan masjid. Iya. Oh iya. Dengan masjid. Oh. Yang seriusan Pak. Sudah coklat, sudah masjid. Kalau lagi yang mau pindah rumah, silakan. Ibu-ibu, Iki loh, ngayu. ya, sudah apa? Sudah pindah rumah? Mungkin saya kesaksian Nah, kan? yang dulu ya, dulu sekali waktu corona saya yang membekas di hati saya, puji Tuhan memang banyak terhadap keluarga kami, puji Tuhan. Tapi yang satu itu waktu corona itu sungguh luar biasa. Tuhan berikan suami saya. Mungkin kalau orang Jawa bilang nyawa saring yang bilang ya. Terus saya bilang itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau suami saya sampai hari ini ada. Karena mujizat dan bantuan saja. Pada waktu itu dia pertama kali dia kena corona itu, padahal dia dan saya semuanya itu ya aksi. Tapi puji Tuhan, yang kena suami saya aja. Bahkan waktu di UGD pun di situ kan karena full ya, waktu itu banyak yang meninggal itu berkilo-kilo banyaknya. Di situ saya cuma berkata, Tuhan saya percaya kalau Tuhan kirimkan suami saya ke rumah sakit, Tuhan pun akan mengembalikan suami saya dengan sehat lagi. Saya bilang gitu, iman saya. Dan saya terus pujian dalam penyembahan di rumah bersama anak-anak. Di situ waktu di UGD itu puji nama Tuhan, pertama kali yang menunggukan anak saya yang pertama. Padahal kan nggak boleh ditungguin sebetulnya, tapi karena kasihnya dia kepada bapaknya ini, nggak apa-apa ya, lo nanti kena kamu lihat, soalnya di sini corona semua, nggak apa-apa, semua itu Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Dia punya iman seperti itu. Dipuji nama Tuhan. Pada waktu itu kehabisan oksigen, suami saya kehabisan oksigen itu semua hampir habis karena kan langka sekali oksigen. Puji nama Tuhan. Melinda waktu itu ada di rumah
ditelepon sama adiknya, Mbak, kehabisan oksigen ayah ini gimana, Mbak? Terus puji nama Tuhan, Mbak Melida ini kenal dengan dokter yang di atas, bukan masih di bawah. Terus dia telepon dokter minta ini yang di bawah oksigennya habis. Ternyata di bawah langsung diturunkan oksigennya dan begitu banyak. Jadi semua tertolong dengan adanya pemberitahuan itu. Puji nama Tuhan, setelah hari kedua saya yang bergantian tunggu di situ, dan di situ puji nama Tuhan saya melihat sekali saudara yang meninggal begitu banyak sekali kayak pawai, karena memang kan kondisinya perawat apapun juga kan kekurangan sekali ya. Bahkan saya sempat dimarahin di situ sama dokter, ibu kenapa ibu kok kesana kemari terus? Ini bukan pasar ibu, ini corona, ibu nggak takut? Saya percaya Tuhan, saya dalam hati saya cuma pakai kaos aja, pakai masker, nggak pakai apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Terus sudah di situ udah 2 hari nggak dipanggil nama suami saya bilang, dokter kenapa nama suami saya nggak dipanggil? Ternyata Tuhan luar biasa. Satu huruf dari nama suami saya itu nggak ada di situ. Saya percaya Tuhan suruh dia diem dulu di situ, menunda supaya semua di situ tuh reda. Maksudnya yang meninggal ini dari atas banyak sekali, sudah pawai, habis yang meninggal itu seperti permen, sudah aku dilempar-lempar semua di situ. Baru suami saya, Pak Mariono belum ini ya. Masuk Pak, masuk. Nggak ada, saya bilang suami saya masih ada sampai hari ini. Setelah itu langsung dokter. di tengah aja. Dokternya menyuruh suami saya dia angkat ke atas. Sudah 3 hari di situ, tidak makan, tidak minum, hanya dengan bungkus saja. Sekian itu aja. Setelah dia mendapatkan mukjizat dari susu. Dari susu karena ternyata dia punya diabetes. Jadi diabetesnya itu ketahuan waktu corona itu, kalau diabetesnya tidak punya. Nah di situ mulai dia minum susu itu terasa enak, 3 hari nggak makan itu mulai enak dan mulai dipulihkan Tuhan di situ. Dia melihat setiap hari orang yang meninggal. Mungkin secara manusia di situ orang banyak yang stres 1 bulan di situ. Tapi luar biasa Tuhan di situ bekerja. Suami saya terus makan sampai dipulihkan Tuhan. Dari mulai tinggal kulit sama belum. Setelah itu Melinda selalu mengirimkan, minta makanan. Sembuh, puji nama Tuhan. Pada saat di gereja saya ada telepon dari rumah sakit, Pak Mariono boleh pulang, sudah sehat dan sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih, itu kesaksian saya. Bapaknya mana? Bapaknya gak ada. Nanti bulan depan di rumahnya Pak John ya? Oh Diajak ya? Insya Allah. Nah, yang baru datang, ayo. Kenapa Pastor yang baru datang? Saksi dulu. Oh, Kesasar saksinya bisa sampai ke sini tuh. tadi itu sebetulnya jam 6 itu kita sudah siap berangkat. Ternyata saya telepon dengan Mr. John. Wah, apa ya Mr. John? Ini bagaimana ini? Saya jam 6 minta Sherlocknya. Ternyata dia masih belum mandi. Loh, Pak, jam 7. Ya udahlah, saya ke rumahnya Pak Alek. Ngomong-ngomong ternyata sudah jam 7:04 nyampe lah ke sini. Puji Tuhan udah sampai. Sherlocknya jam berapa jadinya? Jam 6 itu langsung dikabari sama Pak John. Cuma kan katanya saya tadi jam 6 kurang sudah berangkat dari rumah. Ternyata FB-nya jam 7. Oh iya. Nah, gitu. Saya telat, Pak. Nah, Mulai jam 6. tak kira di rumahnya Pak John. Nanti bulan depan. Nanti kita FB duluan ya. Bulan depan Pak Yusuf ya, yang sharing ya. Oh iya, yang sharing Pak Yusuf ya. Bulan depan. Saya penuh bulan depan ini, minggu depan sudah sharing terus ini. Bulan depan. Oh gitu ya. Bulan depan. Siap Esther. Masuk rumah baru. Oh iya, kemarin baru perkenalan kali. Iya. Ya kesaksian saya sama istri puji Tuhan sehat-sehat saja. Mana istrinya? Mana istrinya? Istri saya ini Bu Meli ini mungkin belum ada yang kenalan dulu. Dan anak-anak saya juga puji Tuhan sehat semua. Pekerjaan
diberkati. Amin. Oh, ya saya berdoa jemaat di sini untuk Ebri yang di tempat ini langganan mujizat. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Alek. Ya, Alex sekalian. Ojo niru loh, Pak. Istri saya jadi pada saya niru istri saya. Kan dengar langsung. Kesaksian saya biasa aja ya. Kebetulan saya itu kan lagi renovasi, ngecat rumah. Tembok saya itu karena itu pecah. Jadi saya harus renovasi. Terus saya sudah dapat tukang, tapinya kok kerjanya tidak memuaskan. Sudah selesai separuh rumah, sudah saya liburkan. Terus saya cari tukang lagi sampai 2 minggu lebih, nggak dapat tukang. Sudah pesan temen, oh iya ada, bagus ini tukangnya. Sehari 150.000 ya, enggak apa-apa. Terus akhirnya tukangnya saya hubungi, datang ke rumah. Termasuk tukangnya Bu Elis juga, punya tukang bagus. Sehari 150, iya. Sudah ke rumah, iya Bu, besok masuk. Enggak masuk. Sampai 5 tukang. 5 tukang itu janji enggak masuk. Ada lagi janji sakit. Sampai 5 tukang. Saya sampai heran. Kenapa sih mau cari tukang itu loh? Kok cek ruwet, poti setengah mati. Terus saya doa sama Tuhan. Terus saya diingatkan anjing saya itu anjing pudel kan mau mati gitu loh, kena makan obat keracunan. Terus saya tinggal doa malam, sudah sekarat sudah. Habis itu mau berangkat tuh saya minumi minyak urapan. Anjingnya. Anjing pudel itu sudah sekarat udah wis mati wis babano wis. Tak minumi obat minyak urapan dulu, terus saya berangkat ke gereja doa malam. Pulang itu udah kok cleaning udah loncat hidup. Saya itu hidup. Amin. Terus saya diingatkan gitu. Oh iya ya. Langsung saya ngambil minyak urapan. Rumah saya tak urapi dari pagar sampai ke dapur. Tak urapi, habis gitu ada sisanya dikit, tak tambahi air, tak kepil demi nama Yesus. Buat di temboknya yang pecah-pecah itu ya? Gara-gara tukang nggak mau ada yang ngerjain itu loh, Mister. Cari tukang sulit itu loh, Mister. Ada apa rumah saya ini kok ada tukang udah iya nggak datang. Udah janjian besok saya datang nggak datang. Itu sudah ke rumah, iya Bu. Yang gini Pak ya, iya besok 150 per hari. Oke, enggak apa-apa. Enggak datang. Telepon juga janji-janji, telepon enggak datang. Sampai terakhir tukang saya lama dulu. Saya telepon, iya Bu, iya. Telepon dia enggak bisa Bu, saya masih kok aneh ya. Terus saya ambil sisanya, saya kasih air, saya pure gitu. Demi nama Yesus. Kayak orang dari depan ke belakang ngomong sendiri, Pak Alek kan enggak ada. Saya sendirian wis. Demi nama Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa roh penggalang, aku usir, aku tolak dalam nama Yesus. Saya kepir Pak. Iya. Langsung tuh kok siangnya saya telepon teman. Ini aku mau gini. Oh iya Vera, aku juga baru ngecat. Bagus tukangnya. Iya mau. Ya wis nanti tak kasih nomornya. Tukangnya itu loh malah murah, 115.000 per hari. Kulinya cuma 95.000. Tapi rumah saya yang genah. Dapat tukang 2 ini. Beres sudah wis dari depan ke belakang wis rumah saya itu barangnya digeser-geser sendiri, dikembalikan sendiri, dirapi-rapiin sendiri. Duh, puji Tuhan, habis saya kepiuri minyak puji Tuhan, itu sama karena kuasa Tuhan. Amin. Waduh,
Kita diundang sama Pak Alek ke rumah ya. Iya, di rumah ya. Kapan nih? Kapan-kapan boleh. Kapan loh? Bebas loh ya. Setelah dari rumahnya Pak John nanti baru ke rumahnya Pak Alek. Terus kemana lagi ya habis itu? Ya? Kemana lagi habis itu maksud? Pokoknya ada yang Rumah Pak Vicky belum. nanti nggak ada yang datang kayak tukang. Saya nanti Dari datang dikepiur nanti. Tapi nggak pakai air ya Bu, minyak tok. minyak tok. Ya Pak ya, kan sudah disiapkan. Belum siap. Sudah numpuk. Wah, nanti sudah ngumpul loh. Berarti nanti bisa saksi terus ini. Ya, hari ini kita belajar tentang panggilan Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan itu artinya dipanggil untuk apa ya? Dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau tanya, siapa saja di dalam Bible yang Bapak Ibu tahu bahwa mereka dipanggil untuk melayani Tuhan? Siapa aja? Ayo gantian jawabnya. Siapa? Yusuf. Wah, Yusuf, ada Yusuf. Musa. Lagi? Daud. Paulus. Nah, siapa lagi? Moses. Petrus. Musa. Siapa lagi? Musa. Yakobus. Musa. Siapa lagi? Siapa? Yohanes. Ayo, siapa lagi? Paulus. Paulus sudah. Wih. Ya? Yunus. Ya, Yunus ngapain Yunus? Pelayanannya Yunus ini apa? Suruh ke Niniwe ngapain ke Niniwe dia? Ya, memberikan peringatan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Siapa lagi? Yang melayani Tuhan, dipanggil melayani Tuhan siapa lagi? Petrus. Petrus ngapain Petrus? Penjala manusia, dari penjala ikan jadi penjala manusia. Siapa lagi? Yakobus. Yakobus ngapain Yakobus? Yakobus kan murid Tuhan Yesus. Ya. Kan diantaranya kan 12 murid kan Yakobus itu muridnya. Yakobus sama Yohanes ya. Nah, dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita baca dulu ya. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 ayat 12. 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan ayat 12. 2 Tesalonika 1 11 dan ayat 12. Alek baca, Pak Alek. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu agar Elohim melayangkan kamu bagi panggilannya, dan oleh kuasanya dia dapat menyempurnakan setiap kehendak untuk berbuat baik dan menyempurnakan pekerjaan imanmu. 12. Ayo, gantian. Supaya nama Yesus Kristus Tuhan kita dipermuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan anugerah Elohim dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita dipanggil melayani Tuhan, tujuannya supaya apa? Supaya nama Yesus Kristus Tuhan itu apa? Dipermuliakan. Dipermuliakan di dalam kita, gitu loh. Ya, jadi kalau Pak Yusuf dipanggil melayani Tuhan, supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Pak Yusuf. Kalau Pak Alex dipanggil melayani Tuhan, berarti juga supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan Pak Alex, di dalam kehidupan kita semua. Ayo kita ucapkan sama-sama ya. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupku. 1, 2, 3. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupku. Kalau Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, berarti kita kalau diberi kesempatan melayani Tuhan, siapa yang mau melayani Tuhan? Saya. Saya, kita mau melayani Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan Tuhan berikan kepada kita, atau kita akan dilengkapi oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan 3 hal ini.
Apa aja itu ya? Yang pertama adalah kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Kuasa. Iya. Orang-orang biasa kalau disertai sama Tuhan, diurapi sama Tuhan, orang biasa itu jadi luar biasa. Kesaksiannya itu biasa. Jadi kalau kita bersaksi, itu kesaksiannya biasa. Tapi yang membuat itu jadi berkat buat banyak orang, karena apa? Karena Tuhan yang disaksikan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Yang dialami kan kuasa Tuhan. Amin. Betul ya? Siapa yang pernah sembuh dari sakit? Saya. Disembuhkan. Sakit apa, Pak? Ini sakit lever. Lever. Gimana ceritanya kok bisa sembuh? Doa puasa. Yang doa puasa Bapak apa siapa? Saya. Oh iya, pas sakit liver itu doa puasa? Iya. Tapi cuma setengah hari. Gak apa-apa. Iya, terus gimana? Ceritanya gimana? Terus itu ada pneumonia dan disembuhkan. Sudah berapa tahun? Waktu itu masih SMP. Wah, SMP sekarang sudah ada kambuh lagi ya? Puji Tuhan sudah. Wah. Puji Tuhan. Siapa lagi yang disembuhkan? Ayo. Siapa lagi yang alami kuasa kesembuhan Tuhan? Pak Budi, Pak Budi. Seringnya disembuhkan. Sakit yang parah itu seperti pernah kena malaria. Tapi waktu masih SMA dulu. Juga tidak pernah. Kecelakaan, geger otak. Sampai dokter Boso lo sing tangani. Kak ono bukan. Siapa lagi yang disembuhkan sama Tuhan? Ibu pernah disembuhkan? Nah, apa yuk? Cerita yuk. Ketika anak saya masih kecil, yang besar masih umur 1 tahun, saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan kaki saya patah. Kaki saya patah, dibawa ke rumah sakit, digigit, dokter bilang 3 bulan. Saya punya iman 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak dibuka, gigitnya akan saya buka sendiri. Terus saya pulang di sini karena kita juga ada seiman ya, tapi sudah tua, orang tua itu bilang gini, ayo tak bawa ke Sangkal Putung, nggak usah nunggu 3 bulan, 2 hari 3 hari aja sudah sembuh. Saya bilang tidak, saya tunggu 3 bulan aja. Begitu 3 bulan saya kontrol, dokternya bilang belum nyambung. Ini nggak lurus, waktu ditarik itu kurang narik, jadi nanti jalannya bengkok. Tapi saya bilang tolak dalam nama Yesus. Saya punya iman, setiap jam 3 saya bangun, saya angkat kaki saya bilang, Tuhan aku percaya, mujizatmu dulu sekarang sampai selamanya tetap sama. Dan amin. Ketika aku sembuh nanti kakiku berjalan dengan normal, tidak akan jalannya tidak akan timpang. Kebetulan saya yang jadi dokter juga bilang gitu, kamu ya, jangan berharap nanti jalanmu seperti yang dulu, kamu nanti pasti timpang. Tolak dalam nama Yesus. Saya cuma gitu aja. Terus bener setelah 3 bulan dibawa ke dokter, dokternya bilang belum nyambung. Saya cuma gini, gak apa-apa, gak dibuka sekarang, tapi nanti dari rumah akan saya gaji sendiri, saya potong sendiri karena imanku 3 bulan pasti ini sudah nyambung. Bener setelah di dokternya buka orang satunya, setelah itu enggak tahu kok morong. Setelah yang satunya dibuka gipnya, terus punya saya langsung dipotong juga, digeraji juga, terus kaki saya timpang. Maksudnya timpang itu satu besar, satu kecil sekali. Saya bilang, ya Tuhan, kakiku seperti ini, apa bisa jalan Tuhan? Jadi saya harus belajar, berlatih jalan lagi seperti anak kecil. Terus suami saya selalu bilang, ayo kamu punya iman tanpa perbuatan mati. Dia bilang. Mana sih, Bu? Yang lain itu, oh ini masalahnya dia bilang itu tadi tuh ya. Saya bilang iman tanpa perbuatan mati. Ayo kamu harus berlatih, kamu punya iman. Bilang gitu. Percuma kamu kalau ke gereja dengar firman dari Pastor Yusak, kamu nggak punya iman. Saya berlatih, saya bilang gini, ya Tuhan, kakiku ini kecil sebelah, tapi saya terus belajar merangkak. Terus akhirnya saya belajar berjalan. Sedangkan anak saya yang kecil itu bilang gini,
masih kecil ya, Karin masih kecil, dia bilang, "Ma, gendong," dia bilang gitu. Saya jawab bilang, "Mama belum bisa gendong, kakinya sakit." Oh iya, terus bener setelah belajar berjalan, akhirnya sampai saat ini saya tidak pernah yang mengalami namanya timpang, tidak. Saya berjalan dengan normal. Coba gimana jalannya, Bu? Master ini. Pulangnya aja. Puji Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan juga. Amin. Kalau dengar kesaksian itu seru ya? Betul enggak? Seru ya? Karena ngalami gitu loh. Karena ngalami jadi bisa cerita. Saya ngalami juga, Pak. Nah ya gimana? Yang sambung lagi. Istrinya yang mana, Pak? Tuhan itu luar biasa. Beberapa tahun yang lalu itu saya mengalami batu ginjal ya. Kan saya juga WL di tempat yang lain juga di Eglo. Setiap melayani Tuhan sembuh, pulang sakit lagi. Melayani sembuh, sakit lagi. Sampai suatu ketika itu saking sakitnya itu saya Tuhan cabut nyawa saya. Dicabut betul sama Tuhan. Saya di atas, saya di bawah. Loh, saya mati. Waktu itu saya cuma gini, saya memuji Tuhan, menolak Tuhan keluar biasa, keluar biasa. Saking sakitnya kaki taruh di atas, ini batu ginjal sakit sekali. Terus Tuhan saya takut, tuh langsung kembalikan lagi sama Tuhan. Pas gitu. Oh Tuhan, ternyata saya takut juga dalam kematian, seperti itu. Akhirnya saya sampai sekarang nggak ada batu ginjal, ada Dokter Wisnu, Sunu namanya, Dokter Sunu, nyoba sih, dikedekan. Iya sembuh karena Yesus yang sangat luar biasa itu sembuh. Amin. Itu lagi itu yang pertama. Yang kedua adalah usus buntu ya. Saya kemarin itu 3 bulan yang lalu saya mengalami usus buntu hampir 3 minggu dan saya itu takut suntik. Katanya dokter kalau besok nggak sembuh ini obat ini besok harus operasi. Saya juga Tuhan, Ebenezer, Tuhan dulu kau pernah menolong aku batu ginjal, engkau pasti akan menolong. Cuman satu kuncinya, setiap saya memuji menyembah Tuhan, saya sembuhnya itu nggak tahu loh, ini kok bisa sembuh sampai sekarang ya? Loh, kok sembuh? Saya di aula pada saat itu memuji menyembah Tuhan, kau luar biasa, kau ajaib, kau Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan sampai sekarang usus buntu itu hilang, itu karena kemurahan Tuhan. Itu berkali-kali sampai stroke pun saya pernah itu. Stroke, gejala stroke, waktu itu saya melayani Tuhan, memimpin pujian pada saat itu, mic ini saya pegang, tiba-tiba tangan saya itu kebas, nggak bisa dijiwit ini mulut saya nggak terasa. Waktu itu saya berdiri, orang-orang memuji, bersorak-sorai memuji Tuhan, saya nangis, Tuhan, barang siapa percaya kepada Yahweh tidak akan dipermalukan. Ada suara lembut itu, ikut tepuk tangan. Tuhan itu aneh dan sangat unik sekali. Ini tangan sudah ngipli seperti ini, suruh tepuk tangan, dan saya taat pada saat itu. Iya Tuhan, make saya gini kan, langsung ada setrum, seperti setrum, dan saat itu juga sembuh total. Dan luar biasa, jangan apa itu segala kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Keren ya, tepuk tangan dong. Nanti bulan depan kesaksiannya tambah seru. Di rumahnya Pak John. Ya Pak, siap-siap ya. Berjilid-jilid kan. Dan nunggu nih, sudah dipersiapkan. Ya, yang pertama kuasa Tuhan kalau manggil kita melayani Tuhan, ya kan? Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu juga menyertai kita. Amin. Amin. Kuasanya nggak pernah berubah. Setuju? Setuju. Sekarang angkat tangan saudara. Pernah doakan orang nggak dengan tangan ini? Pernah. Siapa yang pernah doakan? Saya. Apa? Gimana doakannya? Di Sau Jajar, Ebi Sau Jajar. Doanya gimana doanya? Orangnya kenapa harus didoakan sebenarnya? Yang Mary itu kan waktu doa Rabu di gereja didoakan sama C. Ervin sama pendoa, lalu saya diajak Bu Rini Gifor diajak ke rumahnya, saya, Bu Rini, Pak Doni, Pak Kris, Bu Olive untuk mendoakan satu keluarga itu. Bapaknya itu punyai susu, lalu kita bertujuh itu kita doa lingkar
Setelah doa lingkar, kita memuji Tuhan. Habis itu Pak Doni membacakan firman Tuhan. Lalu Bu Rini bilang, Roh Kudus berkata, Ferel, kamu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Bapak yang mempunyai susu. Waktu saya dibilangi gitu, saya dalam hati gini, Tuhan, kalau ini benar suara Roh Kudus, saya mau. Waktu di Saujajar itu disaksikan Bu Rini, Pak Doni dengan semua, termasuk Mary, orang FB Saujajar. Waktu saya pegang kepalanya bapaknya, saya pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, saya punya kuasa. Segala kuasa gelap yang ada di tubuhnya, saya membayangkan sosok itu waktu dulu saya kan pernah ditangkap Yesus, mempunyai kuasa gelap juga dulu. Saya kan dulu alkutisme. Setelah itu saya pegang kepalanya, saya tarik nafas, seperti kayak di alkutisme itu kan kepercayaan modalnya. Di dalam nama Yesus saya punya kuasa, segala kuasa gelap, saya tarik nafas, out. Begitu saya buang ke Jubin itu, saya bilang ke Seoul. Lalu Roh Kudus bilang ke saya di tangannya. Waktu saya pegang tangannya itu kanan kiri, saya pegang tangannya, doanya sama. Di dalam nama Yesus saya punya kuasa. In Jesus name, segala kuasa gelap yang ada di tangan, saya tarik nafas. Habis gitu saya dengan keyakin, modalnya saya itu yakin, punya iman bahwa saya punya kuasa dari Yesus. Begitu saya pegang, saya buang ke Seoul, ke Jubin. Lalu Roh Kudus bilang ke saya di Kemaluan, si bapaknya Mary ini dulu masa mudanya ini nakal. Ya namanya orang-orang dulu kan, orang-orang dulu itu kan kalau mempunyai kuasa gelap dalam arti untuk, kan supir, beliaunya itu supir. Lalu ditaruh di Kemaluan itu, saya nggak mau, Tuhan aku nggak mau Tuhan megang kemaluannya. Terus istrinya tak panggil, Bu, minta, Roh Kudus bilang di kemaluannya suaminya ibu itu ada susu. Lalu istrinya itu berdoa, lalu saya tangan kanan menghadap ke langit, tangan kirinya itu saya pegang ke pundaknya ibu itu. Lalu ibu itu berdoa, lama doanya, namanya orang tua kan. Saya doanya singkat. Di dalam nama Yesus saya punya kuasa, segala kuasa gelap yang ada di Bapak ini, aku percaya dengan iman, keluar. Begitu ibu itu doa saya ulang-ulang. Begitu ibu itu bilang amin, saya tarik nafas, saya hembuskan di ibu. Lalu ibu itu saya ajari, Bu, caranya itu dengan iman, Bu ya. Ibu seakan-akan megang benda, lalu ibu itu ngikuti saya, lalu dibuang itu, lalu ibu tak suruh minggir. Roh Kudus bilang ke saya, di pusatnya di pusar, di situ kekuatan susuknya. Begitu ibu itu saya suruh minggir, saya pegang perutnya, doanya sama, di dalam nama Yesus saya punya kuasa, in Jesus name, segala kuasa gelap saya perintahkan out. Saya tarik nafas, saya buang ke Seoul kalau itu. Lalu setannya itu lari ke Mary, anak FB Saujajar. Habis gitu saya dapat bisikan, coba toleh ke belakang. Saya toleh ke belakang itu Mary sudah kayak kalap gitu loh, matanya melotot. Lalu sama Bu Rini sama teman-teman itu tuh Mary. Habis gitu saya datangi si Mary ini, suaranya kan cewek, suaranya jadi suara cowok. Apakah kamu bisa keluarkan saya, katanya Mary gitu. Kalau saya datangi, saya tatap matanya, kalau saya nggak bisa, tapi Yesus bisa, tak bilang gitu. Di waktu saya pegang matanya Mary, lalu doanya sama, di dalam nama Yesus saya punya kuasa, in Jesus name, segala kuasa gelap aku perintahkan out. Sama saya tarik nafas, itu disaksikan Bu Rini, beliaunya masih hidup semua yang saya doakan. Habis gitu, begitu saya buang ke Seoul, kalau bahasa saya kan Seoul, saya buang ke Jubin gitu. Lalu Roh Kudus bilang ke saya itu ke kamarnya. Lalu saya, Bu Rini, Pak Doni, Pak Kris, Bu Olive, sama adiknya Mary itu namanya Silvi, izin ke orang tuanya, Bapak, Ibu, saya mau izin,
Saya diantar 7 pendoa ini, Roh Kudus bilang di kamarnya Mary. Lalu bapak sama ibu itu mempersilakan. Diantar Silvi, sampai di situ saya masuk ke kamarnya. Bu Rini doa dengan berdiri sama Bu Olive. Saya di depan kasurnya itu berlutut. Saya doanya itu Bapa kami. Waktu saya doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Singkat ceritanya, lalu Roh Kudus bilang di kamar itu Mary ini sering berhubungan badan dengan Gundurwo. Karena bapaknya dulu itu ngilmu itu minta ke dukun, minta turunan anak cewek. Lah setan itu gak goblok, jadi setan itu memberikan harus ada imbalannya. Ya tumbalnya Mary. Akhirnya begitu perjanjian itu, akhirnya terjadilah punya anak Mary sama Silvi. Lah si Mary itu sering berhubungan badan sama Gundurwo di kamar itu. Lalu saya ambil minyak urapan sama garam grosok. Saya mengada ke langit. Di dalam nama Yesus, minyak urapan sama garam ini media. Selebihnya kuasamu Tuhan. Lalu saya banting di kasur. Banting di kasur itu kayak suara mercon. Duar gitu. Wah, itu disaksikan keluarganya. Nah, lalu turun lagi. Saya sama pendoanya YAS itu turun. Di bawahnya tangga itu ada nanam keris. Kan beliaunya ini kan orang ilmu dulu. Begitu pas nanam keris, si Bu Rini kan peka suara Tuhan. Di sini kita harus saling mendoakan. Habis itu garam sama minyak urapan itu didoakan dalam nama Yesus, dibantingkan di itu. Habis gitu selesai kita doa melingkar. Saya yang pimpin. Waktu saya pimpin doanya itu saya minta perlindungan Tuhan Yesus supaya habis ngusir kuasa gelap itu kan takutnya mengganggu saya waktu tidur. Setelah itu selesai, dapat seminggunya kita dihubungi lagi, kumat katanya. Ternyata kakaknya itu kan Muslim, nggak terima kalau adiknya disembuhkan Yesus. Lalu ritual di kamarnya Mary, ritual lagi. Nah si Bu Rini ini manggil saya, ayo kita ke Mary ke Saujajar, anak FB Saujajar itulah. Kita bertuju ke sana lagi, didoakan lagi. Di situ terjadi kesembuhan. Ya, kuasa Tuhan intinya Yesus. Pulih, sehat ya. Yesus bukan saya. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa. Ya, Yesusnya ya. Sampai sekarang masih berkuasa. Gitu. Makasih. Ya. Nah, siapa yang pernah mendoakan orang yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya, yuk. Kita ya. Doakan sebelahnya. Ya. Doakan sebelahnya, sehat tambah sehat. Sehat tambah sehat. Sehat tambah sugi. Sehat tambah sehat, tambah sugi. Disertai, diberkati. Tuhan Yesus. Semua katakan. Amin. Roh yang di dalam kita itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam. Nah, yang kedua sekarang itu kuasa. Yang kedua adalah kita melayani Tuhan itu memperlihatkan perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, perbuatan baik seperti apa dalam pelayanan kita? Mendoakan orang itu perbuatan baik loh ya. Terus apa lagi? Tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus itu perbuatan baik. Apalagi memberi itu juga perbuatan baik. Jadi dalam pelayanan itu banyak sekali perbuatan baik yang bisa memberkati orang. Nah, pernah nggak ngalami orang diberkati melalui perbuatan baik saudara? Apa yuk? Kayak saya kan keuangan cukup, ya. Terus sama Tuhan itu loh berkata no berkati kan.
saya suruh beli beras kan. Terus saya belikan beras, pokoknya minyak, terus sembako gitu kan. Aduh Lela mbak, sama kok ngasih aku beras, kan musim toh orangnya. Yang ngasih suami saya. Oh. Terus besoknya kan cerita ke Oh, ini saya. suaminya ya? Bekas pacar. Oh. Ibaratnya nggak punya apa-apa orangnya. Oh, kasihan. Ya gitu aja. Itu berapa kali? 2 kali, yang satu orang dampit. Kok bisa tahu kalau disuruh ngasih ke orang itu? Kan Gimana? suara. Oh. Iya. Pernah dikasih lihat Pak John atau gimana? Bu Ati gitu? Oleh Pak John enggak? Enggak dikasih lihat ya? Pak John berlimpah-limpah. Amin. Pak Budi apa dikasih lihat gitu, bawa berasnya kirim ke Pak Budi gitu. Enggak ya? Berlimpah-limpah ya. Berlimpah ya. Berkatnya berlimpah. Iya. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan itu juga sama, memuliakan Tuhan. Jadi kalau terang itu jangan ditaruh, jangan disimpan, jangan disembunyikan gitu. Tapi biar orang lihat terangmu gitu. Terangnya itu kelihatan. Jadi perbuatan baiknya itu jangan disimpan, tapi ditunjukkan supaya orang lihat perbuatan baikmu dan Tuhan itu dipermuliakan. Kalau Tuhan itu baik, betul ya? Jadi kalau bapak kita itu baik, berarti anak-anaknya juga baik gitu loh. Kalau bapaknya penuh kasih, berarti anak-anaknya juga penuh kasih. Kalau bapak suka memberi, berarti anaknya suka memberi juga. Katakan amin. Amin. Ya, sekarang gini, sekarang angkat tangan. Berkati. Berkati aku Hidup saya bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Supaya saya bisa memberkati orang, memberi kepada yang membutuhkan. Nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi perbuatan baik itu banyak sekali ya dalam pelayanan, dan kita melakukan itu. Yang terakhir, yang ketiga, kalau di 2 Tesalonika tadi yang dibaca Pak Alex itu ayat yang ke-11 bilang apa? Kami senantiasa berdoa untuk kamu agar Elohim melayakkan kamu bagi pelayanannya. Nah, pelayanan oleh kuasanya. Yang pertama, melayani dengan kuasa. Yang kedua, perbuatan baik. Menyempurnakan setiap kehendak untuk berbuat baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan imanmu. Ya, tadi kan itu tadi punya iman, ya kan? Punya iman, dokternya bilang 2-3 bulan. 3 bulan sudah nyambung, sudah sambung gitu loh. Apa tulang-tulangnya sudah sambung, sudah sembuh. Ya kan, sampai mau digergaji sendiri ya, giginya itu supaya lepas gitu loh, coplok gitu kan. Dan akhirnya sekarang bisa jalan. Nanti kita lihat ya. Jalannya udah bagus gitu ya. Bisa lebih bagus dari Pragawati jalannya itu bagus gitu ya. Nah, yang ketiga, pekerjaan iman yang disempurnakan. Orang kita ini ya, pengikut Kristus, anak Tuhan, itu disebut sebagai orang percaya. Artinya apa? Percaya sama Tuhan itu bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari percaya sama Tuhan. Betul ya? Percaya ini bukan menjadi sebuah agama, tapi menjadi sebuah kehidupan. Percaya itu dihidupi setiap hari. Mempercayai Tuhan itu setiap hari, bukan hari Minggu aja gitu loh. Jadi pulang gereja hari Senin, Selasa sampai Sabtu sampai Minggu terus seumur hidup itu percaya sama Tuhan. Nah, kalau orang itu percaya sama Tuhan berarti punya ciri-ciri orang itu beriman gitu. Nah, pernah enggak saudara punya iman lalu kemudian apa yang saudara imani itu kemudian kok Tuhan itu bisa meyakinkan saudara bahwa ini loh benar, imanmu itu, hatimu itu betul gitu. Meskipun dalam keadaan kalau ibu tadi ya, dalam keadaan corona
yang punya iman. Suami saya berobat ke rumah sakit, tapi suami saya juga dibawa pulang ke rumah dengan sehat. Loh, itu kan puji Tuhan, tidak seperti itu loh. Apalagi tadi bilang orang meninggalnya itu seperti pawai itu. Pawai, bahasanya sampai pawai itu loh. Barusan kemarin kita pawai itu di mana itu? Ya di gang itu pawai itu sampai tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa jalan, tidak bisa lewat ya toh. Kan kemarin ada karnaval pawai itu. Ya itu orang meninggal itu bisa sampai kayak pawai gitu katanya ibu ini. Iya toh, kayak pawai gitu. Jadi tidak bisa maju mundur, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kanan gitu. Karena terlalu banyak. Ya, tapi ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang supaya pekerjaan imanmu itu disempurnakan. Pernah punya iman yang seperti apa sih? Yang belum ngomong ini ya, belum bicara, yuk bicara. Punya iman yang seperti apa? Nah, kalau Bu Yanti tadi bilang siapa Jordan waktu dari Surabaya ke Malang ya kan, keadaannya belum bagus, tapi kemudian kerja lalu sampai dapat penghasilan dolar kan gitu ya. Itu kan gimana sih doanya Bu Yanti ini kok sampai seperti itu di bawahnya Jordan ini kayak gitu. Coba Bu, cerita Bu, imannya kayak apa sih? Kok imannya itu loh gimana kok sampai, karena kan ini masa yang belum ideal gitu loh, masa yang masih sulit. Nah gimana sih supaya bisa punya iman yang benar-benar sama Tuhan itu kayak apa sih? Kalau iman ya, yang kan berkata yang penting iman itu harus memang diimani dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin belum nampak hasilnya. Dari kehidupan kita yang dari nol sampai sekarang ya, kita tetap beriman bahwa Tuhan itu pasti menyertai, pasti memberkati dan pasti mengubah. Dan iman itu memang tidak semudah yang kita omongkan. Ya toh, kadang kita beriman tapi kadang memang apa yang kita imani masih belum tampak hasilnya, tapi Tuhan senantiasa memberikan peringatan, mengingatkan terus melalui firman-Nya, melalui pujian. Jadi itu istilahnya menjadi iman, dan iman itu selalu menambah kekuatan kita di dalam kita mengiring kehidupan dari hari sehari itu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Amin. Jadi yang membuat Bu Yanti itu yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan itu apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan loh orang yang percaya sama Dia loh, nggak pernah mengecewakan. Nah, apa yang membuat Bu Yanti itu yakin kalau Tuhan itu tidak pernah mengecewakan? Apa Bu? Selalu baca firman Tuhan kan, dan firman Tuhan itu kan pasti nanti selalu mengingatkan, menegaskan dan menguatkan gitu. Ya, iman kita selalu bertumbuh terus. Ya memang kadang iman itu pada masalah ya pasti ada turunnya, tapi selalu kalau kita baca firman Tuhan setiap hari ya akan dikuatkan iman kita. Jadi firman itu yang membuat kuat ya, iman itu jadi kuat ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayo baca ayat terakhir yuk, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Hafal ini Pak Alek. Ayo langsung diucapkan Pak. Sudah punya ulama lah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu, semua yang kita harapkan. Jadi kenapa harapan itu tidak akan mengecewakan? Karena di dalam pengharapan itu ada kepastian. Harapan itu kan nggak pasti, betul nggak? Yang diharap-harap, kepingin gitu kan? Harapan itu nggak pasti. Tapi yang membuat harapan itu jadi pasti adalah iman. Nah, terus di sini bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi iman itu yang membuat yang belum kelihatan itu jadi kelihatan. Nah, saya mau tanya, yang nggak kelihatan itu ada apa enggak? Ada, tapi belum muncul. Yang belum kelihatan itu ada atau enggak ada? Siapa yang setuju ada? Angkat tangan. Ada. Siapa yang setuju yang nggak kelihatan itu enggak ada? Ayo
Iya toh. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ya. Siapa yang setuju apa yang nggak kelihatan itu ada, meskipun nggak kelihatan. Ya. Iman. Yang nggak kelihatan itu ada apa enggak? Ada, meskipun belum Kelihatan. Tapi ada toh ya? Ada. Makanya iman itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang belum kelihatan, yang tidak kelihatan, itu bisa kelihatan. Berarti itu ada, meskipun belum kelihatan sekarang. Nah, mau lihat apa saja? Banyak. Makanya ini dibilang apa? Segala sesuatu diulang. Semuanya itu diulang dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di bumi ini banyak yang masih dalam bentuk harapan. Artinya apa? Belum pasti. Dan semua yang di bumi, segala sesuatu yang di bumi itu masih banyak yang belum bisa dilihat. Betul ya? Tapi bukan berarti tidak ada. Makanya diperlukan yang namanya iman. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Setuju katakan amin? Amin. Perlu iman supaya apa? Membuktikan bahwa yang belum kita lihat sekarang bukan berarti nggak kelihatan terus. Tapi dengan iman suatu saat itu pasti akan dilihat. Kalau sekarang belum ada di tangan kita, sekarang ini butuh iman sehingga kita bisa menerima itu di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Amin. Sudah percaya kuasa Tuhan masih bekerja? Amin. Sudah percaya bahwa kita melayani untuk memperlihatkan, menunjukkan perbuatan baik? Amin. Kita melayani perlu iman nggak? Perlu. Hidup ini perlu iman nggak? Perlu. Suami istri perlu iman nggak? Perlu. Kerja perlu iman? Perlu. Doa perlu iman? Perlu. Ternyata iman itu penting. Perlu. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa kita ini perlu Tuhan. Kita punya Tuhan dan kita berserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada. Ayat 4. Oleh iman, Habil telah mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oleh iman dia dinyatakan sebagai orang benar dan Elohim berkenan atas persembahannya. Oleh iman pula dia masih berbicara sekalipun sudah mati. Ayat 6. Tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, dia harus percaya bahwa dia, Elohim itu ada. Dan Elohim adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang tidak kelihatan, bisa kelihatan karena apa? Yang membuat itu adalah Elohim. Elohim itu artinya apa? Tuhan yang sangat-sangat berkuasa. Elohim itu Tuhan yang mampu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Jadi iman itu menolong kita untuk kita berkenan kepada Elohim, percaya kepada Elohim bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Kita bisa hidup di bumi dan kita bisa melakukan banyak sekali perbuatan baik buat orang-orang sekitar kita. Dan yang menolong kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan adalah satu kata ini, Iman. Jadi keluarga saudara akan baik-baik saja itu karena Iman. Pekerjaan saudara diberkati karena ada Iman. Hidup kita dari yang sakit, dari yang buruk, dari yang susah dipulihkan, disembuhkan sama Tuhan. Alami banyak pertolongan Tuhan karena ada Iman. Setuju katakan amin? Amin. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa buat siapa? Jordan dan Lia. Ya, mana Mbak? Bu Yanti. Yuk kita berdiri yuk. Sudah lama kita duduk ini. Ya, kita berdiri. Yuk. Masuk itu kelinci kan. Kepinginnya apa buat Jordan sama Lia? Doanya apa? Doanya saya rumah tangganya istri dan
gagal itu di luar negeri. Berkatnya kerja diberi kelancaran. Besok Yanti apa kepinginnya? Tanggal 19. Kerinduannya, harapannya. Tanggal 19 ini. Dan di sana kan juga melayani bagi Bapak ini secara luar biasa rumah tangganya. Bapak kepinginnya apa buat Jordan sama Lia? Tanyain satu-satu supaya jadi doanya kita buat mereka. Betul ya? Ya, semakin bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Bertumbuh berbuah bagi Tuhan. Menghargai, menghormati orang tua. Menghargai, menghormati orang tua. Ibu doanya apa buat Jordan sama Lia? Saya tanya satu-satu. Langgeng sudah cukup selesai. Satu kata, damai sejahtera dalam keluarga. Monggo Ibu. Sama. Loh jangan, nggak boleh yang lain doanya, nggak boleh sama. Nggak boleh ada kata idem, doanya idem. Doanya itu beda-beda. Ya, dengan pakai dalam pelayanannya, ya diberkati. Diberkati dalam pelayanannya. Makin Lanjut. sukses, Sukses. makin diberkati, Berkati. makin apa ya dalam pelayanannya semakin bertumbuh. Makin jaya, langgeng jaya. Terus saya doanya apa? Walu Wester. Satu kata aja, yuk. Ayo lihat. Apa? Bahagia. Sip. Ayo itu yang Saya ya. semakin melayani Tuhan Yesus, lebih cinta sama Tuhan Yesus supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan untuk Jordan sama Iya. Lia. Sip. Ibu, Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Pak Yusuf, Sehat dan panjang umur. sehat panjang. Terus sebelumnya Pak Alex, Ayo Pak. Supaya taat akan firman Tuhan. taat dibolak-balik TAAT. Taat aja. Ayo. Selalu diberikan sukacita. Berikan sukacita. Pak John, Jadi keluarga yang semakin cinta sama Yesus. cinta sama Yesus. Terus Diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya. berkati pekerjaan keluarganya. Pak Budi, Bisa menjadi contoh dan teladan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. jadi teladan. Lanjut. Dikaruniai keturunan. Oh iya ya. Iya loh, semuanya sehat, sukses sama-sama. Perlu ya ternyata keturunan ya, perlu ya. Supaya ngomong cucu gitu ya. Iya, Terus Pak, berbuah. Bisa menjadi berkat. Tidak jadi berkat. Sukses selalu. Sukses selalu. Apa istrinya? Oh istri. Saya ini. Pasangan yang berkomitmen Punya komitmen sebagai suami istri dan dipenuhi anugerah Tuhan. Ayo kita angkat tangan yuk. Bersama dengan keluarga ini kami memberkati Jordan, kami memberkati Lia. Apa yang menjadi harapan kami, doa-doa yang terbaik sudah kami sampaikan, sudah kami nyatakan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah mendoakan, dan bagian Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, keajaiban Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Dan banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Amin. Keluarga Jordan Lia dalam pemberkatan pernikahan mereka yang akan datang, Tuhan, Engkau yang membuat lancar semuanya, Engkau yang mengatur semuanya dengan sangat baik, Engkau yang menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka, menjadi suami istri yang punya komitmen, menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, menjadi suami istri yang taat dengan firman Tuhan, menjadi suami istri yang berbahagia, yang sukses, yang diberkati, jadi teladan sesuai dengan apa yang sudah kami ucapkan di dalam harapan dan doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta, dari apa yang kami doakan, sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan Jordan dan Lia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan kasih-Mu yang menyertai, yang memungkinkan semua yang baik dari Tuhan itu akan terjadi untuk Jordan, untuk Lia. Berkat-Mu atas mereka, atas keluarga Yanti, Mbak, Tuhan berlimpah-limpah. Kasih-Mu yang dahsyat tidak pernah berubah, yang menopang keluarga ini, dan kuasa-Mu yang terus-menerus
selalu hebat, selalu luar biasa. Menyertai, melindungi, memberkati keluarga ini. Berkati masa depan Jordan, dia berkati keluarga besar ini. Berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan apa yang sudah diberkati dalam Kristus Yesus Tuhan diberkati seterusnya, diberkati sampai selamanya. Doa ini dijawab, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman? Ya, kita bersuka cita ya karena FB Pakis ini sudah dimulai kembali, berjalan lagi, ya, berjalan lagi setelah sekian lama tertidur. Ini sudah mulai dibangunkan, ya, bangun, ya, bangun dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di sini, berjuang, ya, semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ada pengumuman? Silakan Pak John. Oke. Pengumuman, setelah itu kita persembahan. Pengumuman dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di tempatnya Bu Yanti. Saya berharap untuk family blessing ini bisa lebih aktif lagi dipakai dan bisa kita banyak menjangkau jiwa-jiwa di lingkungan Kecamatan Pakis. Harapan kami kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam pelayanan ini. Dan bulan depan kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa tetap hadir di Family Blessing di tempat kami. Untuk tempat nanti akan kita share di yang belum masuk grup boleh bisa nanti nomornya kirim ke saya yang belum ada. Anu Pak Jon orang Tumpang, Pojone Ciseni. Teko ono Ciseni. Arepe melok sumpah kan atuh. Iya, enggak apa-apa nanti. Teko Ciseni ya. Iya, nanti makanya rencana ini kan yang sebelumnya Asri Katon ini saya ganti Pakis karena kami rencana akan menjangkau yang kayak di mana di Jabung, Pakis yang lebih luas ya. Iya, lebih luas lagi. Ya Bapak Ibu yang punya teman, sahabat, siapa yang belum punya komunitas, kelompok untuk kita bisa sharing-sharing seperti ini boleh disampaikan ke Pak John supaya bisa dimasukkan di grup ya. Iya. Kita bisa undang untuk bulan berikutnya supaya mereka bisa punya teman gitu, bertumbuh, bisa sharing. Biar tidak merasa sendirian, ya. Jadi kita saling menopang. Baik, terima kasih. Lanjut doa persembahan, Bu Edi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sudah kami terima dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan sampai di sini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Amin. Semoga kami akan memberikan persembahan, kami percaya memberkati persembahan kami malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jangan lupa ya bulan depan Pak Yusuf ya. Oh iya, siap. Yang sharing-sharing, pimpin sharing. Ah. Aman. Waduh, ya waduh lah Pak. Pak Yusuf lagi. Rasa Pak Yusuf, Senin Pak Yusuf, minggu depan Yusuf lagi. Manis. Harus Pak Yusuf ini apa ya? Kalau sudah dipakai Tuhan itu tidak berhenti loh. Iya, luar biasa. Andi Simon deh. Jadi yang mau pesan-pesan kermian silahkan pesan-pesan sama Pak Yusuf sama Bu Meli nih ya. Iya. Ada acara hajatan, yang cari apa gitu ya. Nah ini ownernya nanti bisa cepat dibuatkan mau berapa paket 100, paket 200, paket 50 gitu ya. Paket gratis juga ada. Paket gratis ada. Ya, silakan disampaikan sesuai dengan budgetnya bagaimana. Oh gitu ya. Peraturannya. Dengan senang hati mereka mempersiapkan. Apa lagi?
Makan. Doa makan. Ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf mana? Yusuf lagi. Pak berkat. Langganan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah menyediakan makanan dan minuman, menyediakan tuan rumah Tuhan, sucikan, kuduskan, biarlah makanan ini berguna untuk kesehatan tubuh jasmani kami. Berkati anakmu yang sudah menyediakan makanan dan minuman. Dalam nama Yesus kami mau makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kok luwe, Pak? Luwe. Apa nak? Ya ampun. Masuk. Monggo, Pak. Ayo. Silakan yang lain dulu. Nah, di sini ketemu dulu. Hah? Dulu itu bini adik. Siapa? Di sini. Ini mudeng di sana. Mohon. Mari doa berkat, dipikirin mari. Iya. Masuk TikTok kan? Masuk TikTok. Live kan? Live TikTok. Nah, sekarang Bapak, kata-kata untuk TikTok apa? Wah, kata-kata untuk TikTok. Maksudnya kata-kata dalam arti? Untuk perkembangan iman. Hidup jangan menyerah, andalkan Yesus, selalu andalkan Yesus, diberkati dengan iman, percaya Yesus satu-satunya dalam hidup kita semua. Ayatnya? Apa nak? Ayatnya ini yang aku lupa. Tapi tetap percayalah, hanya Yesus. Para siapa yang percaya sama Yesus pasti diberkati, pasti ada mujizat, pasti ada kesembuhan. Di dalam Bible pasti ada. Percaya Yesus, hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ibu, untuk para TikTok. 11 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Sekarang Ibu. Pak Budi, untuk para TikToker apa? Luar biasa. Terus Keren. pesannya? Semoga selalu berjalan seperti ini di mana-mana. Ebi juga bisa semarak seperti Ebi di sini. Oh, jadi hitungannya di YHS itu lagi dikembangkan family blessing gitu ya? Ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Wiki, untuk para TikToker apa, Pastor? Untuk apa? Untuk para TikTokers, kesan-kesannya dari Tuhan Yesus apa untuk para TikTokers? Tuhan Yesus mengasihimu semua TikToker. Orang yang menyaksikan TikTok ini dikasihi Tuhan, disertai, diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kalau belum punya komunitas di YHS Gereja Yesus Hidup Sejati ada komunitas yang namanya Family Blessing. Tumbuh bersama, punya kesatuan hati dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Ayat-ayatnya untuk para TikTokers untuk hari ini. Untuk hari ini, apa ya ayatnya ya? Ayatnya makan kerupuk. Titipan. Makan nasi ada kerupuk. Ayatnya adalah Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus yang sanggup memberikan kehidupan kekal buat setiap orang yang percaya. Bless you. Makasih, Pastor. Jesus bless you.